Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Saya harap kita semua sehat dan diberkati Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Karena hidup kita ini hanya sementara. Biarlah kesempatan yang masih Tuhan beri ini kita bisa pakai untuk bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan seorang imam yang bernama Imam Eli. Ada hal-hal positif yang bisa kita teladani dari kehidupan Imam Eli, dan juga ada hal-hal negatif yang bisa menjadi pelajaran buat kita. Dan kali ini kita akan coba melihat bersama kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Imam Eli. Yang pertama kita buka dalam 1 Samuel 2 ayat 29a. Dikatakan, "Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan?" Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, loba itu artinya selalu ingin mendapat banyak, serakah, tamak. Imam Eli ini bisa dikategorikan sebagai pencuri. Kenapa? Karena setiap kali umat Israel mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan, Eli dan kedua anaknya ini sering mencuri bagian korban yang bukan hak imam. Padahal seharusnya mereka boleh mengambil sesuka hati, asalkan setelah lemak itu dibakar dan diberikan kepada Tuhan. Apakah ada dari kita yang seperti itu? Mungkin kita akan berkata tidak. Tapi coba kita lihat, mungkin dalam hal perpuluhan. Nah, kalau berbicara perpuluhan, ini hal yang sangat sensitif dan pasti akan menimbulkan banyak sekali pertentangan. Cuma saya mau katakan seperti ini, perpuluhan itu kita tidak perlu terlalu bingung harus dikeluarkan dulu ya. Saya mendapatkan sekian, saya harus potong dengan bayar ini, itu dan sisanya baru. No, saudara. Intinya perpuluhan itu sebenarnya ketaatan kita kepada Tuhan. Saya kasih contoh sederhana ya, seperti ini ya. Saya pernah memberikan permen kepada anak saya. Waktu itu 2 orang anak saya kasih permen. Si A dan si B, katakan seperti itu. Setelah saya kasih, saya coba meminta kembali kepada anak saya. Anak yang pertama agak ragu-ragu dia memberikan. Anak yang kedua dengan segera, dengan senang hati dia membagikan kepada saya. Saya sebagai orang tua, sebagai bapak yang memberikan kepada anak saya, hati saya itu langsung dalam hati gini, waduh, anak ini saya akan berikan dia lebih banyak lagi. Bukankah seperti itu Tuhan kita? Kita hanya mengembalikan, bukannya kita memberikan. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita, kita hanya mengembalikan 1/10. Itu yang diajarkan oleh Tuhan. Dan saudara, itu menunjukkan bagaimana kita taat atau tidak kepada firman Tuhan. Selanjutnya dikatakan, selain itu mereka dengan sengaja menyakiti hati Tuhan dengan memakan lemak korban. Padahal saudara, Tuhan telah menetapkan agar lemak itu tidak boleh dimakan. Akibatnya apa? Alkitab mencatat Imam Eli menjadi sangat gemuk. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari contoh ini? Kita sering sekali kan berdoa, Tuhan berikan saya panjang umur, sehat. Tapi coba saudara, bagaimana dengan pola hidup kita? Bagaimana dengan pola makanan kita selama ini? Biasanya di awal tahun itu kita sering dengar adanya resolusi untuk tahun yang baru. Biasanya akan ada yang bertekad, oh saya mau hidup sehat, saya mau diet, nah saya mau rajin berolahraga. Olahraga itu baik buat tubuh. Tapi biasanya kita itu hanya semangat di awal-awal saja. Coba lihat, biasanya bertahan 1 bulan, 2 bulan. Setelah itu mulai lagi makan. Kita gini, kita berolahraga itu baik, tetapi percuma kalau kita rajin olahraga tapi kita tidak bisa menjaga mulut kita. Makanan hari-hari ini sangat banyak pengawetnya dan sebagainya. Mengapa kadang kita melihat orang-orang dulu kenapa kok hidupnya bisa panjang umur, sampai kita lihat opa, oma kita tua-tua itu masih sehat. Karena apa? Makanan dulu mungkin masih kurang zat pengawet. Sekarang ini, wah, jadi kita harus bisa menjaga mulut kita, pola makan kita. Jadi jangan juga kita hanya berdoa, tapi kita tidak berhikmat. Tuhan bilang kita harus berdoa tapi berhikmat juga. Ibarat gini, kita berdoa, Tuhan jaga rumah saya dari pencuri. Tapi setiap kali mau kemana kita tidak pernah mengunci rumah kita. Seperti itu mungkin. Jadi kita berdoa minta umur panjang, Tuhan bisa saja memberikan umur panjang. Tapi kalau kita tidak menjaga hidup kita, pola makan kita, apa yang kita makan setiap hari, ya Tuhan juga sulit untuk membuat kita bisa panjang umur. Yang kedua, kesalahan Eli itu apa? Dalam 1 Samuel 2 ayat 29 bagian B, yang tadi bagian A, sekarang bagian B.
Dikatakan Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Setiap kali Imam Eli mendengar bahwa anak-anaknya itu tidur dengan perempuan-perempuan pelayan di depan pintu kemah pertemuan, Eli tidak bertindak dengan tegas sesuai dengan hukum Taurat saat itu yang berlaku. Eli hanya menasihati mereka seperti menasihati mungkin seorang anak kecil. Padahal menurut Taurat itu keras, saudara. Semestinya Eli membawa mereka ke depan tua-tua Israel dan mengadukan segala kejahatan mereka, bahkan harus melontari mereka dengan batu. Situ tercatat dalam Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Dari sini kita bisa belajar hal yang sederhana apa? Kita tidak boleh terlalu memanjakan anak kita. Dalam Ibrani 12 ayat 7 dikatakan, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Sekarang ini saudara, zaman benar-benar sudah berubah. Anak-anak ini sekarang serba digital. Kita harus bisa mengerti perkembangan anak-anak zaman sekarang. Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Namanya orang tua pasti sayang anaknya, betul? Kita pasti ingin memberikan semua yang terbaik. Bahkan ketika anak kita tidak meminta pun, kita orang tua ingin memberikan yang terbaik. Begitulah Bapa kita di surga. Bapa itu ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Tetapi jangan kita memanjakan anak kita. Sekarang kan serba gadget, HP. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang kalau anaknya, daripada dia ribut, nih HP main. Ya, saya juga jujur seperti itu kadang. Tetapi ada waktu-waktu tertentu, saudara. Kalau hari-hari biasa, saya di rumah membuat aturan, kita harus disiplin. Istri saya paling jago dalam hal ini untuk mendisiplinkan anak. Jadi kita mempunyai jam. Kapan mereka bisa main HP, kapan mereka bisa menonton. Dan saya melihat kadang saya ingin sekali memberikan mereka main HP, karena saya merasa kasihan. Saya ingin supaya mereka senang. Betul kan saudara? Namanya orang tua seperti itu. Tapi itu tadi saya memikirkan, kalau mereka terlalu banyak memain HP, itu tidak baik buat perkembangan otak mereka, untuk pergaulan mereka itu tidak baik. Jadi satu sisi kita sayang anak, tapi sisi lain kita harus disiplin dengan tegas. Jangan memanjakan anak terlalu berlebihan. Dan kita bisa melihat efeknya. Hofni dan Finehas itu menjadi anak-anak yang kurang ajar. Mereka tidak menghormati Imam Eli, dan akhirnya mereka dihukum Tuhan. Meskipun penyalahgunaan panggilan oleh Imam Eli ini telah berlangsung selama puluhan tahun, tetapi Allah itu tetap sabar menanti pertobatan Imam Eli. Namun pada kenyataannya mereka bukannya bertobat, melainkan semakin terperosok jauh ke dalam jurang kemurtatan. Walaupun begitu, Tuhan tidak langsung menyatukan hukuman buat mereka. Melalui seorang nabinya, abdi Allah, ia masih memberikan peringatan dengan ancaman kutuk. Sewaktu itu, zaman itu, ancaman kutuk itu sangat ditakuti. Jadi jika Eli tidak bertobat, dia akan kena kutuk, bahkan keluarganya, keturunannya. Namun, nah ini kita lihat karat. Jadi ibarat itu karat dari dosa Imam Eli itu sudah terlalu tebal, tidak bisa terkikis lagi. Hati nuraninya itu telah mati. Peringatan dari abdi Allah itu dipandang biasa oleh Imam Eli. Nah, salah satu sifat manusia yang berdosa adalah cara ia bereaksi atas teguran. Jika teguran pertama itu tidak diindahkan, maka kecil kemungkinan teguran kedua dan teguran-teguran selanjutnya itu akan diindahkan. Dan kita melihat selang beberapa waktu kemudian, Tuhan masih kembali menegur Eli lewat Samuel yang waktu itu masih kecil. Teguran Samuel itu merupakan penegasan dari nubuat abdi Allah sebelumnya. Namun, seperti saya katakan tadi, Eli sama sekali tidak menghiraukan lagi teguran itu. Seharusnya ketika Samuel mendapatkan penglihatan panggilan waktu Tuhan menyatakan diri kepada Samuel, harusnya Imam Eli itu lewat itu dia harusnya meratap, dia harusnya bertobat dan memohon belas kasihan kepada Allah. Tapi Eli sudah kebal terhadap teguran karena dosa-dosanya. Dia justru menjawab peringatan itu dengan dia berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. 2 Samuel 3:18. Saudara, kelihatannya rohani, kelihatannya dia berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik, apa yang dipandang Tuhan baik. Jadi seolah-olah biasanya kita berkata, biarlah semua Tuhan yang mengatur.
biarlah terjadi seturut kehendak Tuhan. Kelihatannya rohani saudara, tetapi justru kalimat ini menantang Tuhan. Mengapa saudara? Saya kasih contoh yang sederhana. Kalau anak kita berbuat salah, jadi misalkan dia melakukan satu kesalahan yang fatal, kita marah gitu kan. Oke, zaman sekarang saya bilang sering lihat HP, marah, kamu dihukum misalkan gitu, 1 bulan tidak boleh main HP. Nah, sewaktu dihukum seperti itu, kemudian anak kita berkata seperti ini, baik papa, misalkan, terjadilah, terserah bapak gitu, terserah bapak mau hukum saya 1 bulan. Tapi dari nadanya itu kan dia malah menantang kita. Nggak, kita namanya orang tua, harusnya kan dia bilang, aduh papa maaf saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, justru kalau dia seperti itu, justru kita mungkin akan, ya sudahlah, mungkin 1 minggu aja hukumannya. Mungkin ya, saya berpandangan seperti itu. Sama seperti Eli waktu itu. Bukannya dia malah minta ampun, bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan, justru dia berkata, dia Tuhan. Terjadilah, diperbuat apa yang dipandangnya baik. Itu justru menantang Tuhan, dan disitulah Tuhan akhirnya menghukum Imam Eli beserta anak-anaknya. Dari pelajaran singkat ini, biarlah kita bisa mengambil pelajaran agar supaya kita jangan menjadi seperti Imam Eli. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Kemudian kita juga harus hidup sehat, jaga makan kita. Dan juga yang terakhir tadi, biarlah kita juga bisa tidak terlalu memanjakan anak-anak kita. Dan biarlah kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan hari ini kita bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jadilah berkat, tidak perlu jauh-jauh. Mulailah dari keluarga kita, papa mama kita, kakak adik kita, anak-anak kita di rumah. Buat apa kita menjadi berkat di luar bagi banyak orang, tapi di rumah sendiri kita tidak bisa menjadi berkat. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, menegur kami, mengingatkan kami menjadi orang-orang yang lebih baik lagi untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang. Biar kami boleh menjaga hidup kami selalu benar di hadapan Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Kami serahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.